Kapan lagi kedatangan gunting sultan kayak gini? Kali ini ketiga kalinya brand Mizutani masuk ke tempat asahan kami. Nah teman-teman, untuk sekarang nggak akan kita asah dulu karena ada sedikit informasi berkaitan tentang perawatan gunting. Coba kita perhatikan teman-teman, kenapa brand besar seperti Mizutani ini memiliki unsur magnet kayak gini. Apakah kayak gini menandakan gunting mahal ya kayak gini, harus ada magnetnya kayak gini? Sebenarnya enggak teman-teman ya. Yang ini juga ada, mereknya Pipe, punyanya Mas Rudiantoko ya. Kalau yang Mizutani tadi punyanya Mas Adriansah. Ini juga ada unsur magnetnya. Ini kan gunting mahal kan ya, ada unsur magnetnya. Kayak gini. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok bisa ada magnetnya kayak gitu? Padahal ada contoh yang lain kayak misalkan ini ya. Ini Pipe Junior. Sama-sama pipinya kayak punyanya Mas Rudiantoko, tetapi ini gunting ini nggak ada magnetnya. Coba tuh, nggak nempel sama sekali. Kalau punya Mas Rudi sama Mas Adriansah tadi langsung nempel tuh, bahkan sangat tergolong erat banget ini nempelnya. Ini juga. Nah, dugaan sementara, biasanya di barber premium itu seperti kayak di Hair Nerd atau Kapten dan barbershop premium yang lain, biasanya itu di mejanya ada tatakan karet yang biasanya ada magnetnya. Itu biasanya di desain untuk misalkan clipper gini naruhnya agar gini biar stuck kayak gini aja, biar gampang ngambilnya kayak gini. Nah, itu sebenarnya agak kurang cocok sama gunting-gunting kayak gini ya, atau gunting-gunting yang lain lah. Kenapa anti slip yang ada magnetnya nggak cocok sama gunting? Karena kalau gunting udah ada medan magnetnya kayak gini, itu misalkan kalau kena ujung-ujung ini sih nggak apa-apa sih. Kalau kena ujung sini atau belakang sini nggak apa-apa. Nah, kalau kena mata gunting ini, kalau ada berbesi kecil nempel di pas mata gunting ini, terus waktu kita buka tutup dan bukan tutupnya agak keras, itu bisa menyebabkan chipping pada guntingnya guys. Sebaiknya teman-teman hindari meletakkan gunting langsung ke yang ada bagian magnetnya itu ya, karena resiko itu tadi, resiko untuk chipping, karena guntingnya menarik burbur besi kecil yang nggak kita tahu. Nah kalau udah terlanjur ada magnetnya gimana ya? Ini ada alat namanya The Magnetizer. Cara makainya tinggal didikan aja, ditekan, digeser pelan-pelan, dipastikan magnetnya ketarik sama alat The Magnetizer ini. Nah coba kita tes lagi ke tripod ini. Tuh, sekarang jadi nggak nempel sama sekali. Kalau punya Mas Rudi ini masih nempel. Kalau punya Mas Adriansah ini udah nggak ada medan magnetnya. Nah jadi untuk teman-teman yang suka naruh guntingnya, meletakkan guntingnya di lapisan yang ada magnetnya secara langsung, lebih baik teman-teman sedia alat ini, The Magnetizer. Nah sekarang punyanya Mas Rudi kita netralkan dari medan magnet. Sekarang kita tes. Nah sekarang udah balik secara normal, nggak ada medan magnetnya lagi. Sekarang tips untuk meletakkan gunting yang benar ketika nggak dipakai. Yang pertama, kalau punya dompet gunting yang biasanya ditaruh di pinggang atau dada, ya di situ tempatnya ya dikantongin di dompetnya aja. Atau kalau nggak ada, meletakkan gunting digantung kayak gini. Misalkan akrilik ada lubangnya, terus guntingnya itu digantung kayak gini. Jadi ujungnya nggak sampai nyentuh permukaan ini. Karena kalau gunting kita letakkan misalkan ke wadah atau apa, kita letakkan, biasanya waktu ketatap kayak gini, nabrak gini, itu akan sedikit mempengaruhi ketajaman guntingnya. Entah lengkungannya nanti kurang pas atau gimana. Dan hindari meletakkan gunting langsung ke medan magnetnya, anti slip yang ada magnetnya kayak seperti langsung kayak gini.
Jadi kalau nggak digantung, ya diletakkan di meja, tapi hindari yang ada medan magnetnya, biar guntingnya netral, nggak ada medan magnetnya. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan terima kasih telah mengklik video ini. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share videonya, agar nggak ketinggalan info-info, tips-tips, atau tutorial terbaru yang lainnya.